Good morning, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera total bagi keluarga, anak-anak, bisnis, usaha, perjalanan saudara. Let there be light. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Di tengah-tengah kegelapan, Tuhan mengucapkan firman yang adalah terang. Sebabnya firman itu pelita bagi kaki kita dan terang yang menyinari langkah-langkah jalan kehidupan kita hari-hari ini. Kita sangat perlu firman setiap hari-hari ini. Nah, pagi hari ini renungan pesan dari hati Bapa di surga untuk kita diambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Ada salah satu pahlawan saya yang paling saya suka sekali. Ini orang yang sangat luar biasa sekali. Satu hal untuk kita mencintai Tuhan, tapi satu hal yang lain untuk Tuhan mencintai kita. Satu hal untuk kita menyukai Tuhan, karena memang tidak ada hal dalam pribadi Tuhan yang membuat kita tidak menyukainya. Semua tentang Tuhan itu menyukakan. Pasti kita suka tentang Tuhan. Tetapi berapa banyak orang di keluarga yang tidak suka saya? Atau tidak suka saudara? Atau mungkin teman-teman? Atau mungkin rekan seperjuangan? Atau di tempat kerja? Apakah semua orang menyukai saudara? Senang dengan saudara? Nah, satu hal yang luar biasa adalah ini. Kita senang dengan Tuhan, suka dengan Tuhan, itu pasti dan harus. Sebab sekali lagi, everything about Jesus, He's lovely, He's beautiful. Tuhan itu indah, Tuhan itu semuanya menyenangkan tentang Tuhan. Nggak ada hal dalam diri Tuhan yang membuat kita tidak senang, tidak suka dengan Tuhan. Tapi satu hal yang lain, untuk Tuhan kemudian dia berkata, I like you, aku suka dengan kamu. Nah, salah satu orang di mana Tuhan sangat suka, sangat disukai Tuhan, dicintai Tuhan, disayang Tuhan luar biasa, itu namanya Henok. Coba lihat bersama dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita bicara tentang pahlawan iman. Nah, Henok ini tidak banyak ayat, bahkan tidak ada satu pasal bicara tentang hidupnya dia. Henok hanyalah seorang ayah. Nah, that's a hero. Kalau mau definisi dari seorang pahlawan, saya bisa katakan seorang ayah itu adalah seorang pahlawan. Ya. Seorang ayah itu adalah seorang pahlawan. Ayah yang bekerja keras, ayah yang suka berdoa, ayah yang taat pada Tuhan, ayah yang hidupnya benar, kamu adalah pahlawan. Lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Walaupun mungkin kamu tidak punya prestasi menurut dunia, popularitas, terkenal, nama, atau follower di medsos mungkin. Tapi kalau engkau seperti Henok saja. Nah, lihat apa yang Tuhan katakan tentang Henok. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat. Henok terangkat. Mau saudara diangkat Tuhan? Diangkat dari keterpurukan, diangkat dari kesulitan saudara, diangkat dari kesedihan, diangkat dari penderitaan, diangkat dari semua problema kita. Saya yakin kita semua mau. Nah, Henok dikatakan karena iman. Jadi kalau mau diangkat Tuhan, saudara harus punya iman. Faith will lift you up, but fear will suppress you down. Iman akan mengangkatmu, tetapi rasa takut akan menekan dan menurunkanmu ke tempat yang sangat rendah dan di bawah. Karena iman, Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Wow. Luar biasa. Iman diangkat. Diangkat tujuannya apa? Supaya tidak mengalami kematian. So, dia tidak mengecap kematian. Tidak mengecap kematian. Dan ia tidak ditemukan. Orang cari-cari Henok tubuhnya di mana, tidak ditemukan.
Karena Allah telah mengangkatnya. Ingat ini. Promosi tidak datang dari manusia. Tapi promosi datang dari Tuhan. Tuhan sangat mencintai Henokh. Sehingga Tuhan mengangkat Henokh. Dan kemudian Henokh tidak ada lagi di dunia ini. Dia diangkat ke surga. Langsung diangkat ke surga. Orang berbicara ini gambaran tentang rapture katanya. Ya, ketika Yesus datang kembali, dia tiup sangkakala, dan kemudian dikatakan kita yang masih hidup ini akan terangkat dengan tubuh kemuliaan. Tapi saya percaya bukan hanya itu aplikasinya, tapi Tuhan ingin mengangkat kita hari ini. Sehingga kematian tidak menyentuh kita. Kematian tidak lagi sesuatu yang menakutkan buat kita. Dan itu yang terjadi dengan Henokh. Dikatakan di sini, ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Yang menarik adalah ini. Kesaksian Tuhan sendiri tentang kehidupannya Henokh sebelum Tuhan angkat dia ke surga. Sebab sebelum ia terangkat, sebelum Henokh diangkat. Nah, inilah kondisi, inilah prasyarat yang dibutuhkan. Kalau saudara ingin diangkat Tuhan, kalau saudara ingin dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan ke tempat yang sudah belum pernah ada di dalam, diangkat Tuhan untuk menghidupi mimpimu, your dream, your destiny, your final destiny dalam kehidupan. Wow. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Jadi ada kesaksian tentang Henokh. Ada orang-orang yang memberi kesaksian tentang hidupnya Henokh ini. Kesaksiannya adalah sederhana. Bahwa ia berkenan kepada Allah. Wow. Ia berkenan kepada. Kesaksiannya cuma itu. He pleases God. Terjemahan lain, he satisfies God. Kesaksian orang tentang hidupnya Henokh tidak, wow, dia buat 10 mujizat. Dia bangkitkan 15 orang mati. Dia berkhotbah kepada ribuan orang. Atau dia mencelikkan mata yang buta. Kesaksian tentang Henokh adalah simple. Dia berkenan kepada Allah. Inilah hero. Henokh, dia bergaul dengan Tuhan. He walked with God. Dan dikatakan setelah itu dia tidak ada lagi. Wow. By faith, Enoch was caught up and taken to heaven so that he would not have a glimpse of death. And he was not found because God had taken him. For even before he was taken to heaven, he received the testimony, still on record, that he had walked with God and pleases him. Kesaksiannya adalah ini. Dia bergaul dengan Tuhan dan dia menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. He walked with God and pleases God and satisfies God. Seorang pahlawan, definisinya sederhana. Dia tidak harus orang yang hebat dalam semua hal. Tetapi sederhana, dia orang yang hebat dalam hubungan dengan Tuhan. Orang yang dahsyat dalam hubungan dengan Tuhan. Dia memikat hatinya Tuhan. Sampai Tuhan tidak mau Henokh ada di bumi. Tuhan ingin Henokh ada di surga bersama dengan dia. Inilah hatinya Henokh dan hidupnya Henokh. Dan siapa Henokh? Dia seorang ayah. Dia seorang ayah. Coba lihat bersama dalam Kejadian pasalnya yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-5 mengkonfirmasi tentang hal ini. Ya, Kejadian pasalnya yang ke-5. Dikatakan tentang Henokh. Ayatnya yang ke-21. Henokh. Tentang Henokh dikatakan begini. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dia punya anak Metusalah, artinya dia seorang ayah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 65 tahun dia menikah dan punya anak. Dan kemudian 300 tahun lagi dia hidup, 365 tahun.
dan kesaksian tentang Henokh adalah ini. Dia punya iman, dia berkenan, dia bergaul dengan Allah, kemudian Tuhan mengangkat dia. Saudara ingin diangkat oleh Tuhan, syaratnya adalah ini. Punya iman, bergaul dengan Tuhan, dan hidup menyenangkan Tuhan. Buat hidupmu berkenan pada Tuhan sungguh-sungguh. Buat Tuhan terpikat, buat Tuhan puas, buat Tuhan senang. Sampai Tuhan bilang, aku tidak mau kamu di bumi ini lagi. Aku tidak mau kamu ada di bawah. Aku ingin kamu naik ke atas di mana aku berada. Selamat bergaul dengan Tuhan. So if you are a father, jika engkau adalah seorang ayah yang punya iman, hidup bergaul dengan Tuhan, dan hidupmu memperkenankan Tuhan, maka engkau adalah pahlawan di hadapan Tuhan. Dan tentunya bagi istri dan anak-anakmu dan bagi dunia. God bless you. Tuhan memberkati.